Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Seto Aji Erwanto. Saya dari kelas MJ808, jurusan PJJ Manajemen. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait analisis laporan untuk data penjualan FMCG e-commerce 2023 sebagai tugas dari UTS untuk mata kuliah Bisnis Big Data. Pada era digital yang semakin maju, e-commerce telah menjadi tulang punggung bagi banyak sektor retail, tak terkecuali untuk produk fast moving customer goods. Menurut laporan Kompas Market Insight, Indonesian FMCG E-commerce 2023 yang akan kita lakukan analisis nanti menunjukkan bahwa total nilai penjualan FMCG melalui 3 marketplace utama yaitu Shopee, Tokopedia, dan Blibli mencapai 5,6 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Untuk UTS kali ini, ada beberapa daftar pertanyaan yang akan menjadi pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah, apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence? Yang kedua, apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Yang ketiga, apakah kelemahan report sales and venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan pada web tersebut? Dan yang keempat, apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge? Kita langsung ke pertanyaan pertama, yaitu apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence? Yang pertama akan kita bahas adalah komponen utama business intelligence. Yang menjadi komponen utama adalah data warehouse. Data warehouse merupakan kumpulan data yang telah diringkas dan terintegrasi dari data operasional maupun data eksternal bersifat berorientasi subjek, integrated, tidak mengalami perubahan, dan mempunyai variasi waktu. Yang kedua adalah business analytics. Business Analytics memiliki fungsi untuk mengolah data yang telah disimpan oleh data warehouse. Lalu yang ketiga adalah Business Performance Management Strategies. BPM Strategies memunculkan suatu portofolio dari aplikasi dan metodologi yang berisikan arsitektur Business Intelligence. Untuk BPM sendiri, mengembangkan monitoring, pengukuran, dan perbandingan antara penjualan, keuntungan, biaya, profitabilitas, dan indikator dan performa lainnya dengan cara memperkenalkan konsep manajemen dan feedback. Dan yang terakhir, untuk komponen utama business intelligence adalah user interface. Dashboard sendiri merupakan salah satu bagian dalam user interface pada business intelligence. Dashboard berfungsi untuk mendukung manajer dan pihak eksekutif dalam organisasi. Dashboard menyediakan akses cepat untuk menyampaikan informasi terstruktur secara aktual dalam bentuk laporan. Lalu, apakah laporan tersebut merupakan laporan bisnis intelligence? Mari kita bahas. Berdasarkan laporan kinerja tersebut, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber data dan metode pengumpulan data. Ini merupakan dasar dari warehouse. Artikel tersebut menjelaskan data diambil dari beberapa platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Data diambil dengan metode crawling sepanjang tahun 2023. Namun, tidak disebutkan bagaimana data ditransformasi atau divalidasi secara transparan dari data warehouse. Yang kedua adalah analisis dan penyajian data. Berdasarkan laporan tersebut, menyajikan hasil analisis kuantitatif, yaitu dengan nilai dan volume penjualan, yang disediakan dengan grafik informatif. Contohnya,
adalah pertumbuhan year of year yang menunjukkan nilai adalah plus 1,03%. Dan jumlah transaksi pada year on year adalah plus 2,75%. Dan ada juga grafik beauty and care yang menyajikan data hingga subkategori. Lalu, yang ketiga adalah insight dan dukungan keputusan. Pada laporan tersebut memberikan rekomendasi strategi dan juga memberikan prediksi pasar FMCG e-commerce untuk tahun 2024. Lalu yang ketiga yang terkait pada komponen business intelligence adalah user interface. Pada gambar-gambar berikut adalah merupakan dashboard yang menjadi user interface. Sehingga berdasarkan data-data yang telah dijelaskan, laporan tersebut telah memenuhi sebagai laporan dalam business intelligence. Namun, laporan tersebut bersifat laporan praktis dan bisa dilakukan pendalaman lebih lanjut. Dapat ditambahkan terkait penjelasan proses integrasi data dan analisis business intelligence lanjutan. Lalu ke pertanyaan kedua, apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence? Pengolahan big data itu sendiri mempunyai beberapa kriteria, yaitu kriteria pertama adalah volume. Volume sendiri berarti menggambarkan banyaknya data yang tersedia untuk dikumpulkan dan dihasilkan dari berbagai sumber dan perangkat secara berkelanjutan. Pada artikel tersebut disebutkan bahwa terdapat 10.712.117 listing produk, 38.185 merek, dan nilai transaksi sebesar 5,6 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Lalu, untuk kriteria kedua adalah velocity. Velocity mengacu pada kecepatan data yang dihasilkan, diproses, dan digeneralisasi. Data yang digunakan pada laporan tersebut merupakan data yang diolah sepanjang tahun 2023. Lalu untuk kriteria ketiga yaitu variety. Variety merupakan data yang bersifat heterogen, yang berarti data dapat berasal dari berbagai sumber dan dapat berupa data terstruktur, tidak struktur, ataupun semi-struktur. Ataupun semi-terstruktur maksud saya. Data yang tersedia pada laporan tersebut bersifat data terstruktur, berupa tabel dan grafik. Lalu data tersebut berasal dari beberapa sumber seperti Kompas Dashboard, serta official dan official store pada Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli. Kriteria keempat merupakan veracity. Veracity berarti data harus bersih, valid, dan dapat dipercaya sehingga dapat menunjukkan keakuratan data. Artikel tersebut Kompas menggunakan metode crawling dan analisis brand official store yang menjamin akurasi tinggi untuk data yang tersedia. Lalu, yang kelima adalah value. Value berarti berisi data yang tepat untuk dianalisis secara efektif guna menghasilkan insight yang dapat membantu mendorong pengambilan keputusan. Pada laporan tersebut mengungkapkan adanya insight seperti pertumbuhan penjualan atau pangsa pasar per kategori dan juga tren konsumen. Sehingga berdasarkan poin-poin di atas, laporan tersebut telah memenuhi kriteria metode pengolahan big data. Untuk pengguna, laporan tersebut dapat memberikan banyak informasi dan insight terkait fast moving consumer goods atau FMCG. Selain itu, laporan tersebut juga memberikan rekomendasi atau saran kepada pengguna. Untuk pertanyaan ketiga,
Apakah kelemahan report sales and venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut? Kelemahan report sales and venue yang dapat diambil dari laporan tersebut adalah yang pertama adalah setiap visualisasi data yang ditampilkan merupakan data tahun dan per kategori besar. Data yang ditampilkan mengangkat topik tentang FMCG, namun visualisasi data yang disampaikan hanya rinci terhadap beauty and care. Menurut saya, perlu ditampilkan juga grafik bulanan atau grafik mingguan untuk dapat melihat pengaruh promo yang diberikan. Yang kedua, data visual hanya menampilkan data menyeluruh selama setahun tanpa melakukan analisis silang. Analisis silang di sini yang saya maksud adalah membandingkan data antar platform atau membandingkan subkategori pada bulan yang sama. Misalnya membandingkan data antara platform Shopee dengan Tokopedia atau dengan Blibli, ataupun membandingkan data selain pada beauty and care dengan subkategorinya pada bulan yang sama. Lalu, tidak ada data visual yang menampilkan besarnya kontribusi setiap platform. Data tersebut menunjukkan data pada 1 tahun 2023 untuk seluruh e-commerce yang terdata, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Dengan adanya data yang lebih rinci, pengguna dapat memaksimalkan penjualan pada platform tertentu dan menganalisis perilaku konsumen pada platform tersebut. Yang terakhir, dapat ditambahkan pemetaan wilayah terkait lokasi konsumen yang melakukan pembelian pada suatu platform. Hal tersebut dapat digunakan untuk memberikan penawaran khusus kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan daya beli konsumen. Misalnya, dapat memberikan promo gratis ongkir untuk wilayah tertentu. Untuk pertanyaan keempat, apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge? Berdasarkan analisis saya, analisa dari grafik pada laporan tersebut mudah dipahami dan gain knowledge, karena analisis grafik tersebut menggunakan bar chart dan pie chart untuk menampilkan distribusi kategori dan tren kuartal. Penggunaan bar chart dan pie chart mudah dipahami karena formatnya yang sangat familiar bagi banyak pengguna. Lalu untuk kedua, laporan tersebut pada grafiknya menggunakan warna-warna yang kontras, sehingga pengguna dapat langsung memahami isi grafik karena perbedaan visual yang sangat jelas. Lalu, berdasarkan laporan tersebut, beberapa poin yang dapat menjadi gain knowledge, beberapa di antaranya adalah bahwa kategori beauty and care mendominasi pasar hingga 49%. Hal tersebut dapat terlihat dalam salah satu grafik pada laporan tersebut, sehingga pengguna dapat memahami fokus produk dalam e-commerce. Lalu, gain knowledge yang kedua adalah pertumbuhan jumlah penjualan hingga plus 2,75% lebih tinggi daripada pertumbuhan nilai penjualan yang plus 1,03%. Hal tersebut akan memberi wawasan kepada pengguna tentang perilaku konsumen yang sering berburu diskon. Lalu, gain knowledge yang ketiga adalah grafik
subkategori beauty and care yang terperinci. Hal tersebut memberikan insight untuk strategi pemasaran pada produk subkategori tersebut yang dapat digunakan pada pengguna yang melakukan perdagangan pada beauty and care. Lalu yang terakhir adalah grafik prediksi pasar FMCG 2024 yang memberikan gambaran pertumbuhan bisnis dan membantu perencanaan bisnis ke depannya. Laporan tersebut juga memberikan rekomendasi strategi dan prediksi untuk FMCG 2024. Sekian dari saya, terima kasih.